Selamat siang semuanya. Selamat siang, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Sena, selamat siang Ibu Bapak semua. Salam jumpa kembali. Selamat siang. Ya, Buat Pak Sena, maaf mohon izin juga, mohon izin sekalian nanti 1:30 saya izin untuk off kamera karena harus masuk ke kelas mengajar dulu. Atur nuwun. Selamat siang. Izin ya, ini mau ngajar ya. Baik, karena ini kita sudah menunjukkan pukul 13.05 untuk 3 pada hari ini, hari Kamis, PON ya Bapak Ibu, pakai Gagrag Jawa, Gagrag Jakarta, Kamis PON dan pakai pakaian daerah istimewa Jakarta, Gagrag atau Gorek, jadi pakai kebaya. Mari kita mulai pertemuan sinkron 3 tetap main hari ini yang sore, semoga nanti memberikan dampak yang baik bagi kita, lancar, dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk mendampingi murid-murid kita dan kita lebih baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kita silakan. Terima kasih, berdoa tidak lupa kasih. Kita juga sambil menunggu OPW join. Kita berdoa semoga semua diberikan kesehatan dan cuacanya di Jogja bagian tengah di Sleman. Saya jadi di perbatasan Sleman dengan Bantul. Panas ya, kalau kemarin kita sempat dilanda hujan deras, ada sebagian teman listrik mati. Bagaimana cuaca di sekitar Bapak Ibu semuanya? Apakah mendung? Dari Kalimantan, Pak Yidan Wahid dari jauh ini, apakah di sini cerah cuacanya bagus? Ya, bagus cerah Pak. Iya. Mas Taufik Bayu ada di Belingo nih, cuaca bagaimana? Panas juga. Alhamdulillah cerah. Mas Pak Imam ya, Pak Imam di SMA Panjang Gunung itu Jakarta. Cerah, sehat? Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan sharing diskusi tentang kegiatan belajar juga perencanaan atau perancangan asesmen perbantuan kecerdasan artifisial. Sambil dulu untuk ini, kita ulas sebentar ya Pak Ibu ya. Nanti sambil kalau ada tanya jawab singkat, Bapak Ibu bisa menjawabnya atau memberikan partisipasinya. Ya, sejauh ini Bapak Ibu sudah mempelajari modul 1, 2, dan 3. Dan juga forum diskusi sudah diisi, evaluasi kinerja pada masing-masing modul sudah mulai di-upload, terutama yang awal-awal, dan kita yang nanti juga KD1 tujuan, KD2 aktivitas, dan KD3 ini adalah asesmen. Bapak Ibu kalau sudah mengajar cukup lama, tentunya sudah punya rancangan modul ajar atau RPT, nanti bisa kita hanya diperbaiki atau dipermak dengan perbantuan TIK atau media basis kecerdasan artifisial. Bapak Ibu kita mengingat tentang asesmen. Kalau ada 2
ada dua macam penilaian ya, penilaian yang akan kita bahas dan kita kerjakan. Ada dua macam penilaian. Dua macam penilaian itu apa saja kira-kira? Apa Pak Hadi, kalau penilaian selama proses pembelajaran sudah sering buat ya Pak Hadi ya? Tentunya sebagai guru pasti membuat penilaian yang formatif ya. betul ya Pak Hadi ya. Iya, tiap hari. Proses pembelajaran itu formatif dan juga formatif ada juga selama pembelajaran. Kalau yang pembelajaran setelah asesmen yang dilakukan untuk menilai keseluruhan koptek untuk melihat keberhasilan di akhir pembelajaran setelah semua mungkin dalam satu semester ya, terusnya ada atau tengah semester ada, kita namai dengan penilaian sumatif dan ya. Baik, jadi ada penilaian formatif dan sumatif nanti yang Bapak Ibu bisa kembangkan dengan melibatkan bantuan kecerdasan artifisial. Dan KA sendiri nanti dalam merancang asesmen formatif dan sumatif itu disesuaikan. Apakah kalau formatif itu dapat dengan KA yang mana, ya? Apakah dengan kritis itu dapat dengan untuk penilaian sumatif atau tidak, dengan kahot dapat tidak untuk asesmen sumatif, atau untuk misalnya penilaian akhir semester bersama-sama, ya? Atau tetap dengan weekly boarding atau itu dengan Gemini atau dengan apa namanya PPT. Jika kita mengenal adanya asesmen for learning, asesmen as learning, dan asesmen of learning ya. Jadi kalau penilaian formatif itu ada asesmen for learning dan as learning. Jadi kalau for learning dan as learning itu termasuk penilaian formatif, dan kalau asesmen of learning biasanya juga disebut dengan penilaian formatif. Ya, asesmen for learning itu biasanya digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal siswa, atau kalau dulu kita mengajar dengan asesmen diagnostik ya, penilaian sebelum pembelajaran dilakukan kita menggunakan penilaian penjajakan atau kemampuan awal, biasanya kita disebut dengan pre-test ya. Kemudian asesmen as learning yaitu penilaian selama proses pembelajaran, entah di tengah atau di akhir pembelajaran itu masih disebut juga. Kita lanjut konsep asesmen formatif dan sumatif. Di sepanjang proses pembelajaran itu dinamakan proses asesmennya dinamakan asesmen formatif, dan kan kalau sudah di akhir unit pembelajaran, di akhir tengah semester atau akhir semester, nah asesmen fokusnya untuk kalau asesmen formatif untuk diagnosis, umpan balik, dan remediasi. Sedangkan untuk asesmen formatif pencapaian kumulatif. Meskipun tidak menutup kemungkinan Bapak itu asesmen formatif itu Bapak itu sudah menginput nilai juga ya di saat belajar kan di akhir itu, walaupun topiknya belum selesai, Bapak itu sudah mengambil penilaian formatif berupa learning. Jadi nanti juga biasanya untuk tak lakukan sehari-hari, karena kita memotret perkembangan murid atau kita didik kan secara penilaian aktual ya. Kalau dulu itu penilaian Bapak itu namanya kalau dinilai secara langsung ya, secara real yang kita amati, biasanya kita masukkan dalam buku nilai ya, itu yang Bapak Ibu sudah hafal dan paham karakteristik masing-masing. Kadang-kadang anak didik itu setiap harinya kurang aktif, catatan tidak ada, tapi kalau ulangan tiba-tiba bagus ya. Biasanya apa itu? Kadang menggunakan kecurangan ya, entah atau
memakai asisten AI ya, gitu. Kemudian meskipun di sini bukan nilai akhir tapi nilai proses untuk remediasi yang tentunya juga ada kontribusinya kalau kita akan menentukan nilai rapor, ada nilai tugas, nilai harian plus nilai sumatifnya. Namun biasanya komposisinya lebih besar generasi yang asesmen sumatif. Contohnya untuk asesmen formatif untuk kuis ringan, observasi dan diskusi. Contohnya asesmen formatif, ujian, kemudian PHK dan PHK. Ini juga ada 6 bukti perancangan asesmen. Cara detailnya Bapak Ibu bisa lihat di berita ya, di e-learning center, di e-learning Penelitian bisa dibuka di modul 3 KB 3 ada kesesuaian dengan PP yang terbaru, kemudian orientasi pada proses dan progres, adil dan inklusif. Ya, adil ini bisa merasa, bisa mengukur pada ruang kita katakan naik atau kita katakan, tapi bisa ada tingkat kesulitan itu ada muda, sedang, dan tinggi. Gerakan strateginya untuk asesmen bisa bentuknya itu yang tenda, ada yang ada mencocokan, ada masalah, ada penyelenggaraan proyek. Kemudian sebagai umpan balik yang bermakna, dan yang terakhir transparan. Transparan itu hasil dari penilaian sesuatu bisa mengetahui hasilnya, mana yang benar, mana yang salah, kemudian bahkan dilaporkan pada orang. Demikian untuk asesmen juga memiliki prinsip 3, valid, reliable, dan adil. Valid itu bisa mengukur kompetensi yang seharusnya diukur. Kalau reliable, hasil dari asesmen itu konsisten pada waktu atau penilaian yang berbeda, maka dilengkapi dengan rubrik yang jelas dan objektif. Ya, kalau guru yang membuat soal itu tidak menilai pun dinilai oleh orang lain menggunakan rubrik, itu hasilnya akan menghasilkan yang reliable atau sama. Adil mempertimbangkan keberagaman latar belakang, gaya belajar dan kebutuhan khusus. Soal jelas, tidak multitafsir serta tidak memihak budaya. Untuk contoh seperti ini, bahwa ada benda bermassa dan diberikan dua gaya, resultan gaya ditanyakan menentukan percepatan benda. Artinya valid itu bisa mengukur kompetensi, yaitu mengenai budaya dan percepatan sesuai capaian pembelajaran. Kita nanti akan memanfaatkan kecerdasan artifisial dalam asesmen, hal pembuatan instrumen penilaian, kemudian bisa menilai secara otomatis, bisa mengoreksi tanpa harus melihat jawaban anak satu persatu, nilai bisa terkumpul secara kolektif, dan juga sebagai umpan balik yang ada. Juga melalui cek power plagiarisme checker bisa mendeteksi kesamaan teks dan keaslian karya siswa. Asesmen yang berupa simulasi atau interaktif juga bisa dirancang, disusun, data itu disiapkan dan juga disematkan dalam pembelajaran interaktif dengan slide ataupun dengan tampilan di kaca. Tapi simulasi dan asesmen berbasis pengalaman PET, lab AI, virtual eksperimen, siswa bisa eksperimen maya dan hasilnya dapat diukur. 5 jenis asesmen berbasis AA itu bahwa kuis adaptif AI, tingkat kesulitan menyesuaikan kemampuan siswa secara real time. Untuk eksperimen virtual AI, PET itu bisa kita memberikan asesmen dalam rubah-rubah variabel, juga eksperimen secara virtual. Proyek berbasis AI, desain misalnya desain penyemprot nyamuk dengan komponoli dan simulasi berbahaya. Portofolio digital, mungkin anak membuat video eksperimen melalui berbantuan AI.
yang menghasilkan grafik kecepatan dari sensor HP. Dan yang kelima, automatic grading AI memeriksa jawaban, uraian, ketepatan konsep, argumentasi, logis, dan selanjutnya. Rubriknya Bapak Ibu bisa tentukan sendiri, ada rentang skor 1, skor 2, skor 3, skor 4, atau kalau asesmen uraian itu misalnya dia bisa membuat data dari soal yang diketahui apa dengan poin dia, gitu ya. Kemudian formula ataupun kerangka konseptual logisnya akan dipecahkan dengan prinsip atau hukum apa, itu di skor berikutnya. Dan eksekusi dalam penyelesaian masalah diberi skor rubrik tersendiri. Mungkin nanti ada total keseluruhan skornya bisa digabung secara akumulasi. Ada aspek juga keterampilan mungkin dalam eksperimen ataupun proyek, menciptakan artefak atau karya siswa. Pastinya ini juga dalam pembelajaran dengan model proyek based learning dengan pendekatan STEM biasanya menunjukkan keterampilan membuat proyek. Kalau proyeknya visualnya menarik, akurat, maka diberikan sangat baik. Baik, O3. Dan kalau ada kesalahan, skornya menurun, dan yang paling rendah juga sekitar skor 1 untuk ikat dan seterusnya. Bapak Ibu bisa merencanakan skornya mulai dari tidak aktif, kurang aktif, aktif, dan sangat aktif. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan asesmen dari tingkat kesulitan mudah, sedang, dan tinggi. Walaupun sedang atau mudah juga bisa menerapkan soal yang masuk pada high order thinking skill dengan tidak hanya sekali tebak atau biasanya itu jawaban terbuka kalau soal hot, bukan tertutup, dengan berbagai macam cara atau dengan analisis dengan stimulus dan anak bisa menginterpretasikan data. Oke, ini contohnya. Sebenarnya ada sebuah mobil balap ringan sulit dikendalikan saat menikung. Mengapa? Ini pertanyaan terbuka ya. Anak bisa menjelaskan kerangka konseptualnya, ada inersia, kemudian kalau dipengaruhi dengan gaya itu inersia yang besar gimana, inersia yang kecil gimana. Soal itu mungkin pemahaman inersia di luar konteks pendakian. Kalau diberikan gaya berkaitan dengan inersia kecil bagaimana dan oke, Bapak Ibu, ini ada kegiatan pertama. Bapak Ibu, ini ibaratnya kalau pertemuan tatap muka itu kita bisa langsung menjawab, tatap muka bisa menjawab melalui mikrofonnya sendiri. Akan dibuka mic-nya, Bapak Ibu bisa menjawab dari pertanyaan yang rumpang ya. Ini tentang asesmen yang berkaitan dengan asesmen rumpang itu kurang lengkap ya Pak Ibu. Siapa yang ingin menjawab? Mungkin Bu Irma atau Bu Oki ya. Guru hebat tidak hanya mengajar titik-titik. Kira-kira bisa dilengkapi dengan kalimat apa? Dengan kata atau kalimat? Guru hebat tidak hanya mengajar. Kira-kira bisa untuk melengkapi kalimat ini agar lengkap apa ya? Coba lihat teman-teman semuanya. Yang berpendapat? Terus belajar, Pak. Oh, guru hebat tidak hanya mengajar, tetapi Terus belajar. Di sini oke. Terus belajar. Ada yang lain mungkin menanggapi? Selain itu,
Mereka tidak hanya mengajar, tapi terus belajar. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi mendidik, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau berkaitan dengan asesmen, mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga bisa memberikan asesmen sebagai evaluasi. Feedback. Feedback ya, kita beri apresiasi untuk oke. Berikutnya kita sebentar. Asesmen yang baik adalah asesmen yang bagaimana? Dapat bisa memberikan tanggapan. Pak Tirta, halo. Are you ready? Ya, halo Pak Sarah. Bagaimana Pak Tirta? Asesmen yang baik adalah asesmen yang bisa Yang mampu memenuhi kebutuhan belajar murid. yang itu memperhatikan kebutuhan belajar murid ya. Bagus sekali jawabannya ini. Kita ingat pembelajaran berdiferensiasi ya, mengakomodir kebutuhan belajar murid baik pembelajarannya maupun konsepnya. Kalau dikaitkan dengan yang lain, ada yang bisa menyambung? Pak Azidan, asesmen yang baik pada ya. Berpusat pada murid, berkesinambungan dan memberikan umpan balik yang bermakna untuk pembelajaran. Asesmen yang baik, berkesinambungan, berpusat pada murid itu dari pembelajarannya, dan berkesinambungan ya, asesmennya berkelanjutan, tidak berhenti. Kalau di awal ada asesmen, di tengah ada asesmen, di akhir ada asesmen, dan di akhir tahun pun ada asesmen. Bahkan ya Bapak ya, bagaimana hasilnya jika pembelajaran itu tanpa asesmen? Kita lanjutkan, kita nanti bentar lagi simulasi untuk perancangan asesmen menggunakan KA. Nanti saya akan menanyakan 2 atau 1, Bapak Ibu bisa melanjutkan. Silakan disiapkan yang paling dikuasai saja. Bapak Ibu menyiapkan paling dikuasai, terus kemudian formnya diberikan dan hasilnya nanti bisa tulis. Mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kalau di sini diskusi tentang macam-macam asesmen tadi sudah kita mulai, kita pertanyaan tadi ada asesmen for learning dan juga off learning ya. Yang kalau dilihat dari 2 macam jenis asesmen itu ada yaitu penilaian formatif dan bentuk. Serta merancang asesmen dan publik dengan bantuan kami. Jadi kita yang di-upload itu hasil perancangan Bapak itu untuk asesmennya. Kemarin sudah membuat tujuan dan membuat materi atau analisis materi yang sulit, yang abstrak, dan menimbulkan multitafsir atau miskonsepsi tadi. Kemudian kita sudah memberikan aktivitas pembelajaran dalam modulnya, modul ajar atau RPP. Yang terakhir, Bapak Ibu bisa melampirkan asesmennya atau penilaiannya baik sumatif maupun formatif. Untuk formatif mungkin ringannya saja bisa 5 sampai 10. Kalau sumatif Bapak Ibu bisa melakukan boleh dari 25 atau 20 atau sampai dengan 30. Serta rubrik penilaian. Ini ringkasan, sebentar lagi selesai. Nanti saya sampai dengan pukul 2:30 mengirimkan beberapa teman untuk sharing, menyiapkan apa yang akan dirancang membuat asesmen berbantuan KA. Lalu melanjutkan ke sesuatu nanti setelah 2:30 sampai dengan 3:30. Ini saya berbagi untuk
Ya, sesi baik di LMS, Bapak Ibu, posisinya sekarang sebenarnya ada di sini. Nanti sebelum hari esok ada di forum diskusi 2 tentang forum diskusi itu yaitu macam-macam asesmen, ya, rubriknya ada kuis kahut yang berbadan KIP, tujuan dari asesmen tersebut apakah sebagai pembelajaran untuk apakah sebagai remedial atau mengetahui kemampuan amal itu kalau bentuk, atau untuk sumatif untuk mengetahui hasil pembelajaran secara unit dalam satu pembelajaran. Kemudian kita evaluasi kinerjanya nanti menyusun asesmen informatif sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dari satu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat tujuan lagi. Hasil yang jadi upload di KD1, KD2, tujuan dan aktivitasnya. Nanti tinggal sebagai sumber daya ya Bapak Ibu, dengan diupload di AI yang dikendaki. Mengapa KA yang dikuasai, boleh pakai Gemini, boleh pakai ChatGPT, boleh pakai Blackboard atau Quivis, boleh pakai Kahoot dan sebagainya. Setelah itu juga dilanjutkan ke asesmen sistematik yang lebih banyak untuk soalnya. Ada yang menjalankan. Bapak Ibu, bincang-bincang tentang KA yang sudah terbiasa Pak Ibu gunakan. Ada yang ingin berkomentar, yang konfirmasi sudah menggunakan apa saja KA untuk membantu kita membuat rancangan asesmen pembelajaran. Mas Agus, Pak Agus Subianto dari satu Pasungan, kira-kira pakai apa KA-nya untuk membuat penilaian? Ada yang komentar, yang ya kan, KA apa yang akan dipilih atau yang sudah terbiasa dipakai atau dikuasai yang akan disimulasikan di sini? Ya. Kalau saya untuk KA yang digunakan untuk penilaian, saya biasanya menggunakan Quizzes. Kalau sekarang berubah jadi Wycron namanya. Terus pakai Kahoot juga. Oke. Dua itu Pak Agus? Ya, sementara dua itu Pak yang saya gunakan. Oke, saya tanya sekali lagi, kalau untuk Quizzes dan Kahoot itu digunakan untuk penilaian formatif atau sumatif, Pak Agus? Untuk yang formatif, Pak. Formatif ya. Ya. Kalau sumatifnya kami masih paper based, Pak, di sekolah kami. Paper based ya. Iya. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Agus. Yang lain ingin menanggapi? Mas Haji? Pak Haji dari S2 Bantul? Ya, halo. Gimana Pak? Pakai apa Pak? Kira-kira KA-nya, kecerdasan artifisial atau AI-nya pakai apa untuk merancang penilaian yang paling dikuasai atau yang akan digunakan? Selama ini sih saya pakainya Kahoot untuk formatif. Kemudian kalau sumatif itu kan sekolah kita pakai CBT terus. Jadi ya gitu. Yang pakai KA formatif aja. Exam view ya biasanya. Ya betul. Kalau tempat kami pakai Examora, tapi guru-guru berbasis Google Form. Google Form diimport ke Examora sehingga anak-anak juga bisa membuka tab. Oh iya, sama karena sekolah kita kerjasama dengan Kuiper. Itu juga baik sumatif maupun formatifnya sebenarnya dapat dilakukan lewat Kuiper.
Dan itu juga ngunci Pak, jadi ada peringatannya itu maksimal anak dapat buka 3 kali lah, misal kalau keluar itu begitu terlewati udah langsung close itu aja. Sampai bunyi dung ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Adi, karena itu sudah sangat mendukung. Kita lanjut dari atas saja, saya sebut Bu Irma. Bu Irma, halo. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk asesmen pakai bantuan KA apa, Bu Irma? Kalau yang formatif biasanya kayak kuisis. Tapi kalau yang sumatif itu masih basis kertas. Iya. Oke. Dengan Pak Hadi Mada. Lanjut ke Pak Hadi. Loh, Pak. Oke. Atau di ya, untuk semada, untuk sumatifnya pakai paper Pak, masih itu. Jadi kita gunakan beberapa ini paper, jadi untuk mengurangi kecurangan siswa biasanya. Siswanya lebih pintar, jadi kalau menggunakan yang negatif itu jadinya jadi lebih cepat. Jadi pakai paper, jadi diharapkan itu. Untuk sumatifnya, untuk formatifnya biasanya langsung pakai aplikasi yang sudah jadi. Kita pernah menggunakan pad juga, jadi pad yang bil atom misalnya itu langsung menekan ke siswa gitu. Kita bisa jadi di GPT itu biasanya untuk membuat soal yang cepat kita gunakan untuk siswa gitu. Ini tuh sementara yang lain mungkin mandiri Pak ya, tulis biasa. Jadi itu kita konsep dulu Pak ya. Jadi boleh tanya Pak Adi, kalau dari yang untuk penugasan ini, untuk kan sudah merancang tujuan dan aktivitas, kan bisa dilanjut ke asesmen berbantuan KA. Kira-kira mau pakai apa ya di sini untuk diupload di evaluasi kinerja? Atau bisa disimulasikan nanti? Kalau cukup simulasi singkat aja teman-teman. kita coba pakai kuisis saja nanti Pak, kita coba ya. Terima kasih Pak Hari. Yes, sama-sama. Kemudian Pak Imam, biar bisa berbicara semua, menyampaikan, nanti bisa sharing. Jadi kalau bisa melengkapi ya, kalau walaupun sama-sama kuisis, mungkin kedalamannya berbeda atau bahkan bisa saling memberikan masukan. Pak Imam, ya, Ahmad tadi ya. Gimana siap. asesmennya? Oke, terima kasih. Apa, Mas? Untuk selama ini yang kita lakukan yang berbasis KA itu hampir sama ya dengan teman-teman yang lain. Yang saya lakukan juga itu adalah dengan Kahoot, terus untuk biar anak juga tidak melulu Kahoot ya, kita menggunakan Quizzes itu sama juga ya selama ini baru itu, dan kita coba menggunakan yang lain itu, tapi ternyata kesulitan input soalnya itu kesulitan, karena memang kalau Kahoot sama Quizzes kan tinggal pakai, kalau ada kita pilih gitu kan. Kita pakai yang berbasis kayak dulu kan Flash gitu, tapi ternyata kita kerjanya lama gitu. Pernah itu kita coba, tapi akhirnya kita ambil yang praktis itu Kahoot. Kemudian untuk yang sumatif itu awalnya juga pakai sejenis itu, Exambro dan seterusnya, itu Exam Browser itu. Tapi di perjalanan itu kadang anak alasannya ini nggak bisa pakai Pak lewat Exambro, otomatis kan harus dikasih alternatif tetap lewat di luar itu ya. Jadi kan akhirnya pakai Google Form lagi kan gitu. Jadi terus kemudian karena mengingat seperti itu, evaluasi dari sekolah, kemudian biar datanya juga valid, itu kita kembali ke paper test gitu. Jadi prinsipnya untuk kevalidan data bisa mengetahui anak yang bisa, sedang, atau yang kurang ya gitu. Seperti itu yang selama ini terjadi atau yang dialami di kami dan di sekolah. Itu Pak
Sera, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Iman. Ahmad Nabar ini dari satu panduan sebelum tidur. Kita lanjut ke hari ini, apakah tidak bisa bergabung kembali untuknya bisa aktif ini karena ada di rapat ya, bisa disampaikan Bu Marini untuk KA yang digunakan yang terbiasa, dan walaupun belum terbiasa teman-teman bisa menyampaikan ada gambaran ini yang saya yakin yang akan kita pakai untuk khususnya penilaian formatif ya. Hasilnya formatif, kalau sumatif saya kira memang banyak yang berbantuan AI, pakai AI generate gitu ya, terus nanti dikirim ke tim pembuat soal. Jadi untuk kalau kita sebagai guru mungkin di kelas kan kita bisa berkelas itu bisa mengamati siapa yang bisa mengerjakan sungguh-sungguh dan tidak pakai bantuan AI generatif pakai Omicron ataupun khusus, dan Kahoot pun itu bisa dibuat juga versi yang hot ya. Nanti di Iswatun Hasanah akan di akhir akan nanti berikan pada pembuatan soal hot. Ya, Bu Marini silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Sera. Mohon maaf ini baru selesai rapatnya. Ini untuk penilaian formatif nih, Bapak. Ya. Ya. Khususnya formatif dulu ya. Formatif ya, biasanya untuk formatif itu biasanya kami penilaiannya dari lembar kerja gitu, LK, kemudian dari analisis LK itu nanti selain dari LK-nya kita juga menilai kinerja mereka gitu ya, saat diskusi bagaimana, kemudian di saat presentasi bagaimana, dan prosesnya selama proses kalau di LK itu kan misalkan kalau contoh kemarin yang sudah saya buat, anak bekerja dengan PET, bagaimana mereka bisa bekerja sama, berbagi tugas gitu, paling tidak untuk pengambilan data, pengolahan data, tapi walaupun berbagi tugas, mereka harus tahu atau harus bisa menggunakan dan mengolah data juga. Kemudian untuk yang saya masukkan di sini ya Pak, misalkan saya menggunakan virtual laboratory dari PET untuk materi kapasitor. Nah, pengolahan datanya mereka nanti dengan Excel, jadi bikin grafiknya tidak manual. Kita coba mereka untuk bikin grafiknya dengan Excel. Nah, dari grafik dari Excel itu kan dapat kemiringannya berapa, itu yang nanti mereka olah untuk menjadikan satu kesimpulan gitu ya dari tujuan pembelajarannya. Nah, dari diskusi itu juga ada pertanyaan-pertanyaan di LK yang harus mereka jawab. Nah, pertanyaan ini nanti selain nanti mereka dari hasil diskusi, kemudian mereka cari dari sumber belajar seperti buku atau internet, sumber belajar teorinya. Terus kemudian jika masih belum menemukan yang mereka belum menemukan yang dirasa serak atau puas, mereka bisa menggunakan bantuan ChatGPT misalkan atau Gemini gitu ya Pak. Nah, nanti mereka harus membandingkan tuh bagaimana jawaban dari ChatGPT itu dengan berdasarkan teori atau diskusi dari teori itu. Nah, ini juga menjadi bahasan diskusi yang lumayan tuh bagi mereka. Oh, kok kalau ChatGPT bilangnya begini, kalau ini begini gitu. Kalau sama ya alhamdulillah gitu. Kalau mungkin sedikit ada perbedaan, itu yang nanti akan menjadi diskusi menarik. Jadi kalau untuk formatifnya itu nanti lebih ke penilaian seperti itu nanti, dan penilaian survei dari penilaian diri mereka, bagaimana mereka apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka rasakan gitu, dan seterusnya itu untuk penilaian formatifnya. Demikian Pak Sera, terima kasih. Ya, hari ini sudah menyampaikan tentang penilaiannya. Nanti kita lanjut untuk lagu hari ini ada Endang itu dari Endang ya. Endang. Ini teman kita ya, tentunya tapi
Sesuai juga ya. Kemarin dibentukkan. Yang mengapa diundang? Oke, Bu Muji, halo Bu Muji. Tadi saya belum ya Bu Muji ya. Bu Muji, Bu Rini. Ini Bu Rani belum hadir sama Pak Aris. Bu Rini ya, bisa menyampaikan. Halo Pak. Oh, ya, dari itu nanti Bu Muji. Maaf baru sih Pokoknya, Pak. Ya, mau menyampaikan apa Bu? Pembuatan asesmen yang Tadi saya sempat dengar teman-teman untuk asesmen tadi Bapak. Yang untuk asesmen ya untuk sekolah kami juga baru awal-awal meniti yang eksambro, tapi banyak kecurangan yang ada Bapak. Untuk yang formatif ya pinter anaknya Bapak. Iya. Pinter anaknya untuk curang, jadi kok mungkin sharing aja, mungkin Bapak Ibu ada yang menemukan mungkin aplikasi yang benar-benar aman, bebas dari kecurangan anak-anak itu kira-kira nopo nggih, mungkin bisa berguru dengan teman-teman gitu Bapak. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu. Ini dari SMA Kali Bawang. Baik. Yang terakhir kali, oh bukan, belum terakhir ya, Bu Muji tadi ya, Bu Muji mau menyampaikan apa KA? Oh, tadi sudah ya, pakai tadi belum pertemuan Bu Muji tadi sudah saya wawancarai sebelum kita mulai ini. Bisa menyampaikan Bu Muji? Untuk sumatifnya selain pakai kuisis, bisa juga pakai live worksheet. Live worksheet itu bisa dipakai juga. Dan untuk sumatifnya itu di SMA 1 sekarang juga pakai paper test karena pakai aplikasi exam dan sebagainya itu diakali sama anak-anak lebih pinter. Jadi semua kembali ke paper test Pak. Terima kasih. Oke. Masih Bu Muji. Bu Oki sudah belum ya? Sudah ya? Halo, kok lupa ya? Bu Oki belum? Ya Bapak. Ya. Ini saya sambil mengajar ya Pak. Ini nungguin anak-anak di kelas. Ya. Baik. Izin saya sharing untuk assessment formatif dan sumatif di sekolah kami di SMA Ciladu C1. Kalau untuk formatif beragam. Ada yang sudah berbasis AI, biasa ada yang menggunakan Kahoot gitu. Kemudian kuisis juga ada. Kemudian biasanya kalau untuk pembuatan soal untuk AI itu memang membantu guru dalam pembuatan soal sebagai jenis soal, terutama juga saya terbantu di situ. Saya juga dengan aplikasi yang namanya Flickrs. Aplikasi ini memang berbasis bukan AI, tetapi juga menggunakan HP untuk scan barcode. Jadi Flickrs ini aplikasi kuis yang menggunakan scan barcode. Jadi masing-masing siswi nanti diberi barcode sendiri-sendiri dan barcode-nya setiap siswi itu beda-beda. Kemudian kita pakai HP untuk scan jawaban anak menggunakan barcode itu. Tapi memang terbatas untuk kuis ini hanya untuk pilihan ganda saja atau jawaban benar salah atau ya jawaban yang benar salah true atau false gitu. Itu yang untuk formatif begitu. Selain kemudian tadi yang disampaikan juga oleh Bu Marini, penilaian observasi terutama ketika praktikum, ketika melakukan kinerja. Kalau untuk sumatif di sekolah kami itu sudah menggunakan LMS Pak, namanya Avresto. Jadi anak-anak menggunakan perangkatnya sendiri-sendiri dan itu ada layar penguncinya sehingga meminimalkan kecurangan, dan memang setiap anak perangkatnya dicek sungguh-sungguh menggunakan layar pengunci. Dan
tipe soal untuk asesmen formatif ini tipenya seperti tipe soal AKM. Ada yang benar salah, kemudian pilihan ganda kompleks, isian singkat, kemudian PG juga ada, dan menjodohkan. Mungkin itu sharing dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Opi sharingnya tentang pengalaman sebenarnya asesmen baik formatif maupun sumatifnya ya. Bu Endang itu saya cek temannya Pak Hadi dari Semada ya. Bu Endang, apakah pas ngajar atau tidak Bu Endang Tri Diningsih dari SMA Negeri 2 Yogyakarta teman Pak Hadi? Betul ya Pak Hadi ya? Betul. Tidak satu ruangan Pak Adi dengan Bu Endang. Kan tadi Ya, mungkin masih ngajar ini, jam ngajar ya. Bu ini sudah Pak Tirta. Kata ngajar pengalaman dalam membuat asesmen berbantuan KA yang nanti bisa di-sharingkan. Catatan pemuda ya. Oke, terima kasih Pak Sera. Untuk yang asesmen itu saya biasa pakai KA-nya, pakai cloud Pak Sera kalau saya, karena memang ya, karena memang biasanya saya minta outputnya itu filenya file HTML, biar nanti kan anak-anak, nah saya juga setiap harinya di lab komputer, ya anak-anak waktu fisika pas mau asesmen ya saya minta ke lab komputer. Misalnya sudah saya setting untuk komputernya tidak koneksi internet, jadi nanti biar saya mudah juga untuk mengkoreksi. Cuma memang yang sering saya harus perhatikan itu ketika saya mengenerate soal-soal dari KA, itu pilihan jawabannya, kunci jawabannya pasti adalah yang paling panjang gitu. Jadi seperti soal-soal kuis yang ada di LMS juga sama, itu sebetulnya generate dari AI. Jadi kunci jawabannya itu pilihan jawaban yang paling panjang. Jadi ketika mengenerate soal dari KA memang harus ada prompt tambahan untuk menyesuaikan panjang karakter pilihan jawaban biar tidak ketahuan anak-anak gitu. Panjangnya kan kunci jawaban yang paling panjang itu pasti kalau mengenerate menggunakan AI. Itu mungkin Pak Sera, maturnuun. Terima kasih Pak. Catatan pemuda dari SMA Negeri. Apa tuh Jawa Atas ya Pak? Pak. Jawa Atas Bogor. Ya betul sekali kalau kita menggunakan dari AI untuk asesmen kadang-kala harus kita review kembali ya. Kadang kalau berupa kalimat-kalimat itu yang mudah ditebak itu yang panjang-panjang itu. Dan juga kemarin meminta soal untuk seleksi itu, kok ini kok mudah banget ditebak, maka perlu disesuaikan. Karena dulu ketika kita pelatihan membuat soal ya, waktu pada zaman banyak pelatihan tuh, bagaimana membuat soal yang kredibel. Kalau dulu kan belum model AI itu soal tidak diacak gitu ya, maka harus urut PCDE dari angka yang kecil ke besar atau sebaliknya besar kecil. Terus proporsional kalimatnya juga harus seimbang, tidak ada yang pendek banget, panjang banget. Betul sekali Pak Petani Muda, perlu disesuaikan jawabannya tidak mudah cepat. Yang terakhir Pak Zidan Wahid dari Kalimantan, silakan konfirmasi dan pembuatan asesmen berbantuan KA. Selama ini kalau pembuatan asesmen atau pelaksanaan asesmen kalau formatif seringnya pakai Wayground sama Kahoot. Soal-soalnya bisa di generate dari Gemini atau ChatGPT. Terus dicek lagi. Terus kalau sumatif masih pakai, di sekolah saya masih pakai GPT, CBT, computer base, ya, basis test. Dasarnya apa? Pembuatan soalnya, CBT-nya pakai bank soal atau guru-guru membuat semester
guru-guru membuat soal basis Excel nanti di generate. Jadi ada template Excel-nya ya. Iya, template Excel. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia telah memberikan informasinya tentang pembuatan asesmen baik perbankan IKM dan CPT dan test test. Tadi tidak ada yang menyebutkan dari yang dari 12 jadi penelitian di sini kan TNKHOT sama CPT Gemini, kemudian background atau thesis. Saya akan mensimulasikan sedikit tentang ini ya. Apa itu nanti kalau stay tune di depan laptopnya bisa pula kalau buat akun di fit.me bisa coba ya. Nah, coba Bapak itu masuk ke AA yang kita klik, take reflect.me, kemudian buat akunnya masuk pakai akun Twitter ya Pak ya. Keunggulan dari AA.me ini bisa diekspor ke Google Form langsung. Google Form, nanti Google Form kita kirim ke exam ataupun Google Form kita download, kita generate ke Kahoot dan juga ke background ke apa yang bisa sudah mencoba membuka Meet ini apa itu bisa mengikuti. Saya kemarin sempat mencoba Pak untuk membuat rancangan pembelajaran menggunakan DFID beserta dengan assessment-assessmentnya begitu. Dan itu saya modifikasi dengan model RPP saya dan LK yang saya punya itu dan itu sudah saya upload juga ke tugas Pak. Ya, sudah langsung di ini ya, diaplikasikan ya. Iya. Tapi kita berikan ada lagi branding lain yang membuat atau mencoba KA berbantuan untuk menyusun rancangan asesmen dengan DFID. Nah, keunggulan DFID ini jadi bisa juga kita meminta untuk membuat soal-soal hot ya. Di sini saya tadi mencoba transformatif hot ya tentang termodinamika dan fisika modern. Kenapa ini langsung memberikan judul ini karena ini langsung saya upload sumber tugas atau sumber dayanya itu kita upload dari lampiran contoh modul yang ada di LMS itu. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya file-file berupa PDF maupun PowerPoint itu sebagai sumber daya tinggal dimasukkan, tambah sumber daya di situ. Kalau membuat baru ya kita dimasukkan sumber dayanya. Ini di menempel atau attachment lampiran gitu ya. Pak Adi sudah bisa membuka message ini belum? Ini yang bisa diunggah PDF
kemudian gambar, tautan, buku. Misalnya kita mengunggah PDF tadi, yang kita unggah seperti ini, misalnya tadi kan. Ya, sumbernya tadi adalah lampiran satu di sini ya. Cari di sini. Itu di KP Madu 3, KP 2. Ya, di sini. Modul 3 lampiran satu ini kan contoh modul ajar. Aduh, kalau misalkan saya sumber, saya tidak membuat soal satu persatu dengan berdasarkan contoh modul modul 1 materi pokok termodinamika dan tujuan pembelajarannya, buatan tulis tes formatif soal berbasis SWOT. Kemudian berdasarkan contoh modul ajar 2 materi pokok fisika modern, efek fotoelektrik dan mencari kuantum, dan tujuan pembelajarannya buatan kuis tes formatif pengetahuan isi pemahaman konsep efek fotoelektrik kuis berpositif. Di situ setelah memilih kayak gitu, tentu kemarin sudah mencoba ada dialog ya, mau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk get quiz, ya mau berapa jumlah soal, itu tinggal mengikuti. Kalau kuis ringan saat pembelajaran, tetapi bisa menerapkan 5 soal sampai dengan 10 soal saja, atau bahkan 3 soal. Itu kita memperoleh hasil kuis formatif kita SMA hukum 1 ternyata. Ini penerapan hukum 1 ternyata dari dan BKU terkait di pemahaman rupa bagaimana menerapkan itu adalah usaha. Kemudian BKU itu perubahan yang di dalam, ada berita itu yaitu perubahan yang di dalam itu menyangkut suhu, juga berbuat HP ataupun pada suhu sedang, rendah, tinggi. Contoh nanti, tapi kalau namanya usaha dalam itu, kalau satu variabelnya suhunya T, kalau delta ya nanti ada T1 dan T2 sehingga melibatkan perubahan dan di dalam itu ada perubahan suhu juga. Kemudian memahami bagaimana kalau proses agregatif juga ada perubahan kalor, kalau termis itu tidak ada perubahan suhu. Kemudian kalau usaha itu T delta T, maka kalau tidak ada perubahan volume dan isotorik, variabel dalam konsep bersangkutan dengan menyangkut macam itu dengan soal yang seperti ini. Analisis sistem tertutup pada mobil kelihatan sederhana, tapi anak bisa berpikir analisis ya, tidak hanya menghitung ataupun menentukan secara singkat, tapi melibatkan 3 variabel. Dan di sini diberikan opsi jawabannya A, yang di PDE itu data itu bisa menambahkan seluruh. Karena sebuah sumber mesin mobil proses ideal yang proses kompresi adiabatik, flow-nya di sini adiabatik, tidak ada perbedaan kalor selama proses ini. Yang dengan melakukan usahanya adalah dulu terhadap gas, misalkan yang kalor dan ke dalam dan suhu gas tersebut adalah yang adiabatik. Flow-nya tidak ada perbedaan kalor, sehingga yang di dalam gas itu
tas. Tidak ada color yang masuk ke keluar. Yang di sini yang dilibatkan adalah PKU-nya sama dengan SHM. Kemudian analisis grafik masuk pada TKA atau AKM itu ini ada stimulus grafik dan gambar ya. Di sini clue-nya apa? Sebenarnya kalau kita mempelajarkan pada anak-anak tingkat usia dan secara isotermal. Itu isotermal itu adalah proses perubahan gas di mana tidak ada perubahan suhu atau suhunya tetap. Jadi volumenya dari T1 ke T3 ada perubahan volume di sini sampai menjadi 0. Kita berdasarkan hitung satu Indonesia pernyataan mana yang betul. Ini akan diberikan jawaban A. Maksudnya Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan yang lain selain A, B, C, D, E. Nah, jawabannya usaha yang ditemukan ada 800 kilo. Biasanya memang stimulusnya berfungsi atau tidak. Ini berfungsi pada usahanya. Walaupun usahanya itu nanti tidak bisa menghitung. Karena kalornya sudah diketahui 800 kilo. Anak-anak menggunakan hitung satu termodinamika di 800, tapi itu termal itu DKU-nya 0, maka usahanya adalah 800 itu. Tapi kalau mau menghitung secara dikit, anak bisa menghitung luas grafik yang diajar di sini, diajar sendiri atau menggunakan berapa volume dari grafik perubahan volume yang menurun kalikan dengan tekanan. Nah, dan seterusnya di situ ada juga penerapan teknologi. Jadi kalau abad 21 kan kita dikaitkan dengan teknologi mengatur suatu teknologi tadi diterapkan misalnya pada kulkas, kemudian nanti berikutnya diterapkan pada efisiensi pembangkit listrik yang menerapkan efisiensi pemakaian mobil ketahui kalor dan penggunaan bahan fosil. Dan nanti ada termodinamika hitung dua itu kita menuju ke efisiensi mesin kalor dan tempat. Itu contoh yang soal hot. Kemudian sampai fotoelektrik. Tadi kan satu modul isinya satu file, laporan satu lagi isinya dua modul. Dua modul yaitu yang pertama itu termodinamika, yang kedua itu elektrik. Kemudian hanya dilampirkan, kemudian kita tuliskan from. Generalisasinya akan masukkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Kalau kita beri kata kunci soalnya itu hot, nanti sebelumnya ada simbolisnya. Jadi kalau kita membuat dari sendiri kan agak kerepotan atau agak lama ya. Kalau bersama kita lebih praktis. Pilih satu jawaban yang paling tepat untuk setiap pertanyaan di bawah ini. Kalau dirancang untuk menguji kemampuan analisis Anda terhadap fenomena kuantum. Ada grafik, kinetik, frekuensi. Jadi kita belajar fotoelektrik, kuantum atau kinetik. Ini ada nasionalnya, fungsi kerja ya. Langsungnya di situ. Lihat grafik di atas, jika logam tersebut bersinar dengan cahaya yang memiliki frekuensi 3 × 10⁻14. Pernyataannya dari ABCD ini yang benar. Apakah coba bisa meneliti soal ini dengan frekuensi yang diberikan pada proton, elektron? Kalau minimal kan harus lebih besar daripada frekuensinya ya, untuk membawa pertanyaan yang paling tepat. Dan seterusnya dari itu ada soal tabel-tabel stimulusnya.
Dan di situ kalau saat membuat rancangan untuk bacaan itu ada dialognya, dikatakan musiknya atau tidak, dijawab aja atau tidak. Tadi bagian bawah kita untuk menjelaskan ada pentingnya juga. Ya, kita tertentukan. Nanti kita dikonfirmasi dengan pemahaman konsep kita yang itu kalau kita masukkan sumber bahan atau sumber daya dari PDF yang sudah ada, misalnya dari modul ajar Bapak Ibu, ini biasanya asesmen formatif dan sumatif terlampir. Kadang-kadang setelah dicari, lampirannya nggak ada. Ya, kalau Bapak Ibu sudah berpengalaman membimbing mahasiswa PPL atau semacam itu, kadang-kadang kamu itu sebagai yang terpenting. Kemudian di sini juga bisa dimintai lampiran materi pembelajarannya untuk menggambarkan modulnya, itu semuanya bisa kita perintah. Ya, yang list formatif atas dan formatif bawah ini saya tanpa menggambarkan sumber daya, langsung ke prompt, pakai titik ya. Jadi di sini di bagian kanan itu ada riwayat bagaimana kita memberikan formnya di sini. Kita membuatkan 50 untuk penilaian per forum sebelum pembelajaran mengatur teman-teman saja kelas yang mendukung pembelajaran PBL. Di sini ada keterbatasan di itu belum bisa menampilkan asesmen kayak interaktif seperti Kahoot dan Bluetooth, tapi nanti bisa dikirim ke nanti bisa dikirim ke Legion, ke Bluetooth dan Kahoot atau ke notebook LM ya. Nah, kita download hasil ini, kita download, kemudian kita berikan sumber daya pada kakak yang lain yang bisa mendukung tulis interaktif itu notebook LM, Legion dan Kahoot. Ini pertanyaan penggiringnya, kita mau menentukan topiknya apa, ini tinggal memilih begitu. Ada pemungkit diskusi masalah miskonsepsi, kemudian kebutuhan khusus untuk tingkat tertentu soalnya seperti apa yang sederhana. Misalnya kita pilih yang sederhana untuk memantik minat konseptual dan pengenalan. Ini kita tidak ngetek ya Bapak Ibu, ini sudah ada dialog dari bentuknya, kita tinggal memilih. Nanti sekitar ada 2, 3, atau 4 pertanyaan agar tepat seperti yang kita inginkan yang dialognya. Format quiznya mau benar atau salah, atau asis benar atau klasik. Nanti kita pilih, bisa pilih satu, bisa pilih lebih dari satu, pilih satu. Bisa memsimulasikan. Nah, contohnya ini contoh yang benar salah, kalau yang seperti yang format AKM dari Ibu Ovi tadi yang disampaikan, ada menjelaskan benar salah, kita bisa memanfaatkan titik ini. Kita akan memompa ban beda dengan cepat, sistem pompa menjadi panas. Apakah semata-mata hanya karena keputusan antara sistem dan dinding pompa, benar atau salah? Maksudnya apa? Open minded, jadi kalau sesuatu tidak memberikan benar atau salah negatif, tapi jika berpikir artinya sudah berada. Ini kita ada suatu tersendiri. Dan seterusnya itu contoh yang tidak salah. Ini tergantung yang diminta. Kemudian yang analisis grafik. Ini kalau membuat sendiri kan agak repot ya. Kalau ini ya agak repot, walaupun kita orang fisika itu pinter IT, jago-jago, tapi kalau pekerjaan banyak, untuk segera membuat yang bagus, kita bisa menggunakan bantuan YouTube ini, nanti grafik A, grafik B, grafik C, di sana bisa menjadikan interpretasi grafik itu, komplikasinya.
lakukan kerja grafik, prosesor menyebabkan dan sebagainya. Di kasus apa ini bikin Carnot, juga ada gambar-gambarnya, bagus lah, bagus lah. Ya, ini ada skema grafik badan Carnot yang ada proses adiabatik, kemudian ada proses perubahan siklusnya, ini siklus mesin Carnotnya, ada kalau yang diberikan, kalau yang dilepas. Tantangan energi, itu konteksnya, dalam konteks ada tentunya juga. Seperti ini kalau menginginkan kursnya menjadi interaktif, bisa dikirim ke Kahoot maupun KA yang lain. Bapak Ibu bisa mencoba Magic Tool ya. Tool itu cocok atau tidak dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah tadi yang di Fit itu kalau ingin mengekspor ke Google Form, kan anak-anak bisa ngerjakan lewat Google Form sehingga nilainya bisa terlihat secara cepat. Tapi kalau ulangannya dilakukan tetap, misalnya anak A dan B itu soalnya berbeda, jadi tidak saling berbeda. Ini soal kanan. Kalau kita menentukan soal dengan KA kan mudah, buatlah kita soal banding dengan ini, tapi jawabannya berbeda, dasarnya berbeda kan. Nanti soal genap, soal ganjil kita ekspor ke Google Formulir. Akan bekerja dia lihat list Google Form. Ekspor bisa formulir Google-nya cepat sekali nanti tinggal menyesuaikan Google-nya dan benar otomatis mau dirubah ke apakah yang sesuatu tadi. Namanya tulis lalu jadi ekspornya bisa Google Doc, bisa Google Flat, bisa Word, bisa Google Doc, Google Flat, formulir terus, Google Classroom, bisa Word, bisa PowerPoint, bisa Indo, bisa dicetak. Bacaan tersebut telepon mohon tunggu sebentar, kita akan sampai sumbernya. Saya buka ini udah jadi
tulis lagi. Tinggal ngasih tambahan sendiri seperti ini, misalnya tambahkan nama, kelas, sebagainya, karena ini terdeteksi nama kelasnya. Ini masih umum dari sumber dari soal yang diikut tadi lalu. Sekian. Nah, kita bisa menggunakan bintang-bintang ini contoh soal tematik kelas 10. Oke, Bapak itu simulasi singkat dari kecerdasan artifisial menggunakan YouTube ini untuk membantu kita membuat asesmen. Bapak Ibu bisa simulasikan yang lain. Kalau ada hal yang ingin dikonfirmasi, silahkan boleh. Kemudian siapa dulu yang mau menanggapi atau mensimulasikan ya, berarti praktek kemarin ini mengawali tulis singkat. Ini loh Pak yang saya kemarin itu teman-teman juga bisa menyampaikan. Pak Imam Ahmad Nurdani ada regen tadi? Iya Pak, saya mau tanya ini, bukan berbagi yang bertanya. Terus terang untuk aplikasi Divit itu belum pernah. Baru ini karena ditunjukkan sama Pak Sera. Yang mau saya tanyakan itu kan tadi kelihatannya kan kita mengupload sumber daya gitu. Betul. Pakai sama sumber daya. Itu nanti mau tanya-tanya, Divit itu nanti mengenali kalau misalnya ada tipe atau miskonsepsi itu mengenali apa tidak. Masalahnya saya tuh kalau melihat sumber-sumber belajar itu walaupun tidak semua, ada beberapa yang kadangkala tipe ya, seperti itu nanti apakah seperti itu mengenali atau tidak ya. Kalau tidak mengenali kan ya nanti ya itu nanti jadi soalnya kan bisa jadi soalnya kurang kualitasnya perlu secara konsep gitu maksud saya. Saya kira itu tanyanya dengan Divit itu. Terus bisa dikolaborasi dengan sumber yang lain tidak? Terima kasih Pak Sera. Terima kasih Mas Imam, pertanyaannya yang bagus sekali. Sejauh ini saya amati pertama tentang penulisan simbol fisikanya bagus ya, perumusannya bagus. Kemudian dalam hal konsepsi atau tipe saya belum menemukan, tapi saya konfirmasi soal yang buat sederhana itu 5 soal itu masih aman. Kemudian yang saya tidak memasukkan sumber daya, langsung saya memberikan prompt minta soal sematik tentang misalnya kelas 10 ya, energi gitu, dan saya teks masih relevan itu, saya teks juga kuncinya, dan di situ Bapak itu bisa juga mengkonfirmasi file yang diberikan di download, kemudian bisa ditanyakan di file lain apakah pembahasan ini benar atau salah, itu bisa. Namun terbatasnya tadi yang untuk quiz interaktif tadi di sini saya belum menemukan, harus dikolaborasikan dengan Elpon atau quiz dan Kahoot atau ke Notebook LM setelah di download, kita kan di download itu Pak ini, atau di Q-Report ya, yang quiz interaktif. Oke Pak Imam, sementara ini saya melihat bagus dan saya belum menemukan foto-foto kayak konsepnya teks. Kalau formulanya bagus, gambarnya juga untung ke depan dengan formula soal enaknya bisa diekspor ke Google Form. Kalau nanti tematiknya berbasis computer base-nya dan juga pakai template
Yang Excel itu kita bisa di ekspor dalam bentuk Excel. Itu ya Pak Ina. Terima kasih Pak Sira. Yang lain yang kita sudah melakukan juga, Bu Marini mau melihatkan sumber daya yang diupload sama hasilnya. Ya, terima kasih. Kayak karena tadi yang sudah mencoba listrik ini Bu Marini. Main bikin. Baik, sebentar saya siapkan dulu Pak. Sudah terlihat nih? Sudah terlihat nih. Ya. Baik, saya sedikit menyampaikan apa yang sudah saya upload gitu di materi 3 untuk KB 3 tentang evaluasi kinerja. Di sini kita diminta untuk mencoba membuat asesmen formatif dan sumatif berbantuan A. Nah, di awal kita sudah punya modul ajar untuk 4 kali pertemuan gitu, yang mana kemarin saya sampaikan saya fokus di materi tentang listrik statis, terutama gaya kolom, kuat medan, dan kapasitor. Nah, ini kemudian saya masukkan ke Fit for Teachers untuk melengkapi asesmen formatif dan sumatifnya gitu. Untuk asesmen formatif ini terdiri dari LK gitu, nanti outputnya seperti ini Bapak, dan beberapa juga nanti saya kombinasi dengan LK yang sudah saya punya begitu. Biasa ternyata khas keluaran dari Divit itu ada kotak-kotak seperti ini ya ternyata ya Bapak ya. Ini ada materinya, kemudian ada eksplorasi materinya, kemudian dia memberikan contoh di penggunaan sehari-hari, lalu analisis. Nah, ini ada pertanyaan tentang analisis LK-nya. Ini yang harus dijawab oleh murid-murid begitu untuk didiskusikan dengan kelompoknya. Ini LK yang pertama, kemudian untuk yang LK kedua, dia menyiapkan visualisasi untuk kuat medan listrik dengan berbantuan PET juga itu. Ini LK-nya, ada konsep awal, dasar teori awal, lalu instruksi kerjanya juga sudah ada. Ini sesuai dengan prom yang saya masukkan gitu ya. Untuk LK berikutnya adalah terkait dengan kapasitor, simulasi percobaan kapasitor menggunakan PET. Ini saya combine dengan LK yang sudah saya punya untuk dasar teori dan petunjuk penggunaan PET-nya, lalu termasuk petunjuk penggunaan ini untuk pengambilan datanya, lalu petunjuk penggunaan untuk membuat grafik dengan Excel, dan perintah atau perintah tentang diskusi yang akan dilakukan oleh murid-murid sampai menghasilkan kesimpulan. Lalu dari LK ini mereka membuat laporan dari hasil percobaannya, yang itu nanti disusun dengan Canva dan dipresentasikan dalam bentuk bisa PPT, poster, atau infografis yang mereka buat. Dan dari Divit juga memberikan tambahan tentang aplikasinya di dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Berikutnya LK tentang yang pertemuan yang keempat, fenomena penggunaan listrik di kehidupan sehari-hari. Begitu ini juga dari Divit Bapak Ibu. Beberapa sudah ada gambarnya, kemudian ada apa saja gitu ya, ada beberapa yang diberikan gitu ya, dan ada juga diskusi yang harus dilakukan oleh murid-murid.
termasuk ini juga ada kunci, istilahnya kunci jawaban yang diberikan gitu, yang itu nanti kita simpan sendiri untuk guru. Lalu untuk masih formatif yaitu lembar penilaian diri atau refleksi. Ini refleksi diri dari hasil belajarnya murid, ini juga sudah diberikan juga. Berikutnya yang sumatif. Nah, kalau untuk sumatif ini melalui kuisis, ini saya hanya screenshot dari pertanyaan yang di kuisis beserta kunci jawabannya. Nah, kemudian juga ada analisis yang tidak menggunakan kuisis gitu ya, karena kalau dengan pilihan ganda atau kuisis kadang kan kalau tadi ada banyak Bapak Ibu guru mengatakan bahwa kita kurang begitu dapat mengukur kemampuan anak itu sebenarnya iya Pak, bisa atau tidak analisisnya, maka ditambahkan dengan uraian gitu ya, sehingga di mana kita minta anak itu menunjukkan langkah-langkah perhitungannya. Ini termasuk juga pertanyaan terbuka dan kontekstual untuk menganalisis desain kapasitor ataupun analisis tentang fenomena Sankar Faraday. Kalau ini rubrik penilaian dan ini rubriknya, rubrik untuk penilaian dari yang penilaian guru. Seperti itu yang sudah saya buat dengan berbantuan Divit for Teachers nanti dan dikombinasi dengan LKP yang sudah saya punya dan kuisis pertanyaan di kuisis yang sudah dibuat. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Nah, tadi hasilnya ya bisa menampilkan bibitnya yang apa namanya? Aslinya. Ya, bibitnya. Oh, sebentar saya bukakan dulu. Kita beri bibit perpanjangan. Ya, ini aman ya Bu? Iya, alhamdulillah. Iya, sebentar saya masuk dulu Pak. Sudah kayak sumber belajar di perguruan tinggi di universitas karena gambarnya dan apa formulanya tuh rigid ya. Dan ini tidak bisa kita temukan di Gemini sama ChatGPT ya Bu. Seperti ini. Sudah lihat nih Bapak? Ya. Iya, seperti ini. Ini hasil yang dari Divit yang kemudian saya tentu saja saya telah saya filter mana yang bisa saya gunakan atau saya perlu tambahkan dengan sumber-sumber yang sudah saya punya begitu. Di sini menggunakan station gitu, saya ganti dengan LK gitu supaya lebih mudah untuk dipahami. Kita biasa menggunakan itu. Ini hasil yang dari Divit, Bapak. Oke, boleh scroll promnya sedikit dibacakan Bu. Prom yang untuk menggunakan gambar dari soalnya. Ya. Sini buatkan asesmen sumatif formatif terkait materi ini. Karena sebelumnya kan saya sudah untuk pembuatan bahan ajar itu juga sudah menggunakan Divit, jadi mungkin prom sebelumnya juga sudah tersimpan biasanya seperti itu ya Pak ya. Apa yang saya mau gitu. Nah, dari sana biasanya kan ada pertanyaan what should assessment focus on most gitu kan, kita bisa milih kita mau di bagian yang mana, bisa kita pilih di sini mathematical problem solving, saya pilih konsep pemahaman konseptual dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari ini juga saya pilih sehingga dikeluarkanlah hasilnya dari Divit juga ada yang terkait itu. Lalu bagaimana murid bisa menyelesaikan assessment-nya gitu dengan kuis, dengan grafik, dengan diskusi itu juga ada. Lalu ya level kesulitannya, nah ini kesulitannya, ini saya menggunakan masih standar dan basic gitu ya. Lalu
how should this assessment be structured for your lesson. Oke, di sini ada tentu saja istilahnya apa tujuan akhirnya gitu ya, dan nanti petunjuk pemakaian LK-nya sampai paket assessment-nya gitu. Ini promnya Bapak. Ya, seperti itu. Terima kasih ya Bu Marini. Ya, sama-sama Bapak. Hasil dan simulasinya. Mari kita beri aplaus untuk Bu Marini. Menarik sekali, lengkap sekali ya. Teman-teman bisa juga mencoba nanti di rumah kalau belum coba diklik, belum akun Google-nya. Di samping itu juga ada teman-teman yang pakai cloud, silakan. Jadi ini ceritanya transisi ya, sebelum besok bertemu dengan saya. Ini transisi dulu. Terima kasih kepada Pak Sera dan juga Bu Uswa yang sejak awal sampai hari ini sudah membersamai Bapak Ibu, baik yang dari DIY maupun dari luar DIY, khususnya di kelas fisika ini dengan fun, menyenangkan, sehingga saya pun juga enjoy ya ikut belajar bersama Bu Uswa dan juga Pak Sera. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, besok kita akan masuk ke modul 4, kegiatan belajar pertama ya, kalau di jadwal. Kemudian hari Senin kita akan masuk ke modul 4, kegiatan belajar 2. Nah, ada sesuatu yang berbeda di modul 4, kegiatan belajar 1, Bapak Ibu. Yaitu kita akan bekerja bersama dalam kelompok. Nah, ini gimana dari kok bisa bekerja dalam kelompok, gimana caranya ya? Jadi Bapak Ibu, karena salah satu aspek yang dinilai dalam mengikuti bimbingan teknis ini adalah juga evaluasi sikap, di mana keterbukaan terhadap ide-ide baru, kemampuan menerima masukan, kemampuan bekerja sama, mengemukakan pendapat itu juga dinilai oleh fasilitator. Maka besok kita mendapatkan kesempatan yang luas untuk menunjukkan sikap-sikap aktif dan juga partisipatif tersebut. Besok akan ada presentasi dari tugas kelompok. Nah, mengingat KB1 ini karena daring hanya 1 kali pertemuan dengan 3 JP, maka kali ini saya akan menyampaikan pembagian kelompoknya nggih Bapak Ibu, dan nanti juga akan kami share di grup. Izin untuk share screen terkait pembagian kelompok kelas fisika. Nah, sama ketinggalan nih Bapak Ibu, sudah tampak ya. Nah, di sini kita ada pesertanya yang tercatat seperti ini, sebanyak ini. Saya besarkan lagi juga. Nah, pesertanya ada sekitar 4 tambah 4, 12, 17, 21 ya, 21 peserta untuk kelas fisika. Terkait untuk besok, kita akan masuk ke pengembangan media pembelajaran, yang mana itu sebagian besar adalah teamwork, ada juga tugas individunya. Maka untuk KB1 ini pembagian kelompoknya seperti ini. Ada 5 kelompok yang beranggotakan antara 4 sampai 5 dan pengembangan media ya. Jadi banyak murid yang sulit memahami hubungan panjang gelombang, frekuensi, energi, kemudian penerapan gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian dari kondisi itu, kendala-kendala dan tantangan yang dihadapi, Pak Raka ingin melakukan analisis kebutuhan pada murid kelas 11 untuk mengetahui kesulitan utama murid dalam memahami konsep-konsep tersebut. Hasil analisis kebutuhannya akan digunakan Pak Raka untuk mengembangkan media pembelajaran fisika berbantuan kecerdasan artifisial untuk visualisasi. Gaya ditarik sesuai dengan hukum Newton. Mohon maaf jika ada salah kata, sampai jumpa di lain kesempatan. Ada satu lagi ya. Cahaya dibias melewati prisma. Muncul pelangi indah warnanya. Memanfaatkan media dengan prima agar murid mudah memahaminya. Selamat semangat ya Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di lain kesempatan besok. Dadah Bovi. Dadah Bu
Oh, foto-foto. Oke. Foto mumpung ada Bu Susan. Waduh. Iya. Iya. Oh iya, apa Langkah apa misalnya. ini? Apa S ini? Bu, Sentika. Sentika. Oh, Santika. Oh iya, Iya. benar. Siapa yang foto tadi? Siapa yang foto? Bapak tuh Siapa sih yang foto Bosek toh? Bu Intan. Oh, Bu Intan, Bu Intan. Intan ada Bu Intan. Bu Intan, si aba-aba. Bu Intan. Bu Intannya ada enggak, Pak? Ya tadi Ada ya. nggak ya? Yes. Saya fotokan aja. Oke, tahan dulu ya, tahan. Baiklah, saya kirim di grup. Oke.